Alhamdulillah, Alhamdulillah Rabbil Alamin Alladhi amarna bil adli wal ihsan Walladhi nahana an fi'lil munkari wal isyan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah Al-Azizul Alimul Azim. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mad'utsu bi asyrafil adnan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalika alladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Tsumma hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya abdi minka du'a wa minal ijabah, minka su'al wa minan nawal, minkal istighfar wa minal ghufran wal 'adab mudha'af. Sadaqallahu alazim. Marilah kita senantiasa selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat dan rahmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita dapat berkumpul di masjid ini dalam melaksanakan ibadah sholat Jumat berjamaah. Salawat dan salam mari kita ucapkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli wa sallim alaihi. Semoga kita mendapat syafaatnya di hari kemudian kelak. Amin ya rabbal alamin. Melalui khutbah yang singkat ini, khatib mengajak diri khatib kepada keluarga, kepada jamaah sholat Jumat rahimakumullah. Marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah sholat Jumat rahimakumullah. Adapun judul khutbah pada siang hari ini, menyayangi anak yatim. Jemaah sholat Jumat rahimakumullah, hikmah puasa diantaranya adalah kita turut merasakan saudara-saudara kita yang jarang makan dalam kehidupan sehari-hari. Hari ini kita puasa, kita tentunya akan merasakan bagaimana rasanya ketika kita tidak makan. Kita akan merasakan bagaimana rasanya ketika kita tidak minum. Jemaah sholat Jumat rahimakumullah, pernahkah kita menyadari bagaimana dengan jiran tetangga kita, bagaimana dengan saudara-saudara kita, terutama bagi jiran tetangga kita yang yatim piatu. Di antara kita pada umumnya mungkin ketika makan satu hari 3 kali sangat sering, tapi ada juga orang yang makan hanya satu hari 2 kali, bahkan satu hari sekali, dan bahkan untuk memperoleh makan sekali itu pun sangat payah. Sehingga ketika dia menghadapi hal itu, mereka lebih sering menghadapinya dengan puasa, karena ketiadaan untuk makan kebutuhan sehari-hari. Jemaah sholat Jumat rahimakumullah,
Pada hari ini kita telah melaksanakan ibadah Ramadan yang ke-9. Memang beberapa hari lagi, memang ada 20 hari lagi kita akan menemui malam hari raya Idul Fitri. Tapi ketika nanti malam 1 Syawal hari raya Idul Fitri, idza kana akhiru lailati Ramadan batatis samawati wal ardh, apabila telah tiba malam akhir Ramadan, penghuni langit dan bumi akan menangis. Ya Rasulullah, kenapa mereka menangis? Akan ada musibah yang akan menimpa umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayyul musibah ya Rasulullah? Musibah apa itu ya Rasulullah? Zahaba Ramadan, dengan beperginya bulan suci Ramadan. Ada apa rupanya di bulan suci Ramadan itu ya Rasulullah? Kata lewat hadis kursi ini, ya abdi minka doa wa minal ijabah. Wahai hambaku, engkau berdoa maka Allah akan kabulkan. Minka su'al wa minal nawal, engkau meminta Allah akan beri. Minkal istighfar wa minal ghufran, engkau minta ampun maka Allah akan ampunkan. Wal azab mudha'afah, dan ajab kubur ditiadakan selama 1 bulan di bulan suci Ramadan. Jemaah salat Jumat rahimahullah, di malam tanggal 1 Syawal nanti, di malam hari raya Idul Fitri nanti, para penghuni langit, bulan, bintang, matahari, para malaikat, dan para penghuni bumi, para nabi dan wali-wali Allah menangis dengan beperginya bulan suci Ramadan. Jemaah salat Jumat rahimahullah, tidak hanya para malaikat, para nabi, para penghuni langit menangis, tapi kita yang setua ini pun ketika malam tanggal 1 Syawal takbir di masjid, di mushola, di lapangan, menggema di mana-mana, kita pun ikut turun menangis, meneteskan air mata. Ketika takbir menggema di masjid, di mushola, di lapangan, dan di mana-mana dengan kumandangan takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la kita yang masih punya orang tua, atau kita yang sudah tiada orang tua kita, ketika kita melihat istri kita di malam takbiran itu, biasanya para ibu, para istri meneteskan air mata, sekalipun dia sedang masak, sekalipun dia sedang merapikan rumah, sambil mencucurkan air matanya. Ketika suami menanyakan kepadanya, kenapa dia menangis? Bang, bagaimana saya tidak menangis, Bang? Saya ingat Allah. Ketika saya memasakkan makanan di saat hari raya Idul Fitri ini, emaklah yang duluan kuantarkan makanan ini, Bang. Emaklah yang duluan merasakan makanan yang kumasak ini, Bang. Sang suami, sang ayah yang jarang nangis pada malam takbiran itu menangis, mendengarkan lantunan takbiran di mana-mana. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Istri kita pun bertanya kepada kita,
Ayah, Bapak, kenapa nangis? Bapak sangat jarang nangis. Ayah sangat jarang meneteskan air mata. Kenapa menangis? Aku ingat bapakku ini. Ketika malam takbiran ini Bapak pergi ngebecak dari selesai sholat subuh sampai malam dia pergi ngebecak mencari sewa ke sana kemari demi untuk membayarkan zakat fitrah kami. Ayah yang pergi kerja bangunan ke sana kemari, dia menunggu gaji dari majikannya, dia menunggu gaji upahnya yang kerja beberapa hari ini, dia tunggu sampai larut malam demi untuk membayarkan zakat fitrah kami. Ayah pergi berdagang, jualan dari subuh ayah keluar mendagangkan, menjajakan dagangannya ke sana kemari sampai larut malam ayah baru pulang demi untuk membayarkan zakat fitrah dan untuk makan kami di hari Lebaran. Kita yang tua ini pun meneteskan air mata ketika malam satu sawah. Bagaimana dengan jiran tetangga kita? Bagaimana dengan anak-anak yang yatim dan yatim piatu? Begitu mereka selesai dari salat Idul Fitri di tanggal 1 Syawal, begitu takbir menggema di masjid, di musola, di lapangan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Begitu selesai dari sholat Idul Fitri, anak yang yatim, anak yang piatu, mereka bingung ketika mau pulang, karena dia melihat kawan-kawannya akan bersalaman dengan orang tuanya. Tangan siapa yang aku harus salaman? Tangan siapa yang aku harus cium? Tangan siapa yang harus aku cium untuk meminta maaf? Begitu anak yatim yang telah meninggal ayahnya, begitu sampai rumah, ia pun akan berkata kepada emaknya, "Ma, tahun lalu kita masih bisa salaman dengan ayah yang duduk di samping bapak, ya Ma. Ma, maafin kami ya Ma. Sedih kali, terasa kali ketika ayah telah tiada, Ma. Tahun lalu kita bisa salam-salaman dengan ayah. Tahun lalu kita bisa bersilaturahmi, berkunjung ke rumah kakek, ke rumah buah, ke rumah paman, ya Ma. Iya, kalau punya emak. Kalau emak dan ayahnya yang telah tiada, begitu selesai dari sholat Idul Fitri, hanya kakak dan adik, hanya Arman dan adik saling pelukan, saling selamat. Abang, minta maaf adik, iya Bang. Bang, tahun lalu kita masih bisa salaman dengan ayah dan mama, iya Bang. Tapi pada kali ini emak dan ayah udah gak ada, ya Bang. Kakak, minta maaf awak ya Kak. Kak, awak laparlah Kak. Awak rindulah sama makanan mama Kak. Awak rindulah dengan pelukan mama Kak. Abang, biasanya kita setiap hari raya Idul Fitri ini dibelikan pakaian baju baru oleh ayah, ya Bang. Bagaimana dengan anak yatim piatu yang ada di jiran tetangga kita? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah orang yang mendustakan? Fadzalika alladzi yad'u yatim. Yaitu mereka orang-orang yang menyia-nyiakan dan menyelamatkan anak
Coba perhatikan anak-anak yang ketika bermain di bulan suci Ramadan, mereka akan saling bertanya di antara satu dengan yang lain. Kau baju barumu udah berapa? Aku 5. Kau? Aku 3. Kau? Ketika anak yatim ditanya oleh kawan-kawannya, dia berkata, kata mamaku, baju baru yang tahun lalu masih bagus kok. Baju baru yang tahun lalu aja yang masih dipakai. Kata mamaku, tahun ini kami gak beli baju baru. Kata mamaku, untuk uang sekolah dan untuk makan aja. Mereka akan bertanya, perhatikan kalau nggak percaya. Mereka bermain sambil berkata, kamu, mamaku udah buat kue berapa macam? Kamu, mamaku udah buat kue berapa macam? Aku 5, kamu 3, aku 2. Kamu? Jawaban anak yang mengatakan, kata mamaku, nanti kalau mama punya uang, mama beli aja. Sejarah bercerita, ketika Rasulullah selesai dari salat Idul Fitri, begitu pulang menuju rumah, dia menjumpai Salman sedang menangis di samping rumah Allah. Wahai anak kecil, kenapa kau menangis? Ini hari kemenangan, ini hari kebahagiaan. Kenapa engkau menangis? Lihat kawan-kawanmu itu gembira dan tertawa-tawa. Ya Rasul, mereka bisa tertawa karena perut mereka kenyang, ya Rasul. Mereka bisa tertawa karena mereka punya ayah dan emak, ya Rasul. Saya sudah 3 hari ini saya belum makan, ya Rasul. Lapar dari perut ini, ya Rasul. Mereka bisa tertawa dan gembira karena mereka punya ayah dan emak, ya Rasul. Ayah saya telah tiada, ya Rasul. Emak saya telah menikah lagi berjuta kemana, ya Rasul. Sejak itu Rasulullah memerintahkan, sayangin anak yatim, kamu urusin anak yatim. Beberapa hari lagi tiba hari raya Idul Fitri. Kita bahagia di malam itu. Kita bahagia ketika tanggal 1 Syawal. Tapi ada yang terus menangis. Tapi ada dia tidak pulang ke rumah, tapi berkunjung ke makam ibu dan ayahnya. Siapa dia? Anak yatim. Oleh sebab itu, lalu khutbah yang singkat ini, ayo mari kita peduli terhadap anak-anak yatim yang ada di lingkungan kita, yang ada sebagai jiran tetangga kita. Jangan coba-coba kita tidur nyenyak sementara ada tetangga kita yang sedang kelaparan. Akan ditolak ibadah haji dan umrah ketika ada jiran tetangga yang masih kelaparan. Demikianlah khutbah singkat pada siang hari ini. Semoga bermanfaat. Barakallahu wa fil Qur'anil karim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi ja'ala taqwa libasas shalihin. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamda 'abdin mu'tarifin bi sidqil yaqin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-haqqul mubin. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, sayyidul awwalin wal akhirin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala ta'ala, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نبي الأول وعلى آله وصحبه ومن والاه ورضى اللهم عن أصحاب أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب نبيك أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات اللهم اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا أمور الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يؤتيكم ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة